Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapena. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan makalah kami dari kelompok 2 yang berjudul tentang penanaman Islam dan implikasi dalam kehidupan manusia. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk langsung membacakan isi dari makalah kami. Penanaman Islam dan implikasi dalam kehidupan manusia adalah pengamatan pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia, tradisi Islam akan tampak sebagai satu-satunya nama yang terpasang tetap. Kata Islam sendiri terdapat dalam Al-Quran, dan orang-orang Islam menggunakan istilah itu untuk mengenal sistem keimanan mereka. Mereka menanamkan demikian karena dikaitkan dengan si pembawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang terjadi pada agama-agama lainnya. Padahal Al-Quran sudah jelas dinyatakan bahwa nama agama itu adalah Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan arti dari surat Al-Maidah, Al-Quran surat Al-Maidah ayat ketiga itu, pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya sebagai muslim sebagaimana dijelaskan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 163. Dan arti dari surat Al-An'am dari ayat 163 itu, dan aku adalah orang yang pertama yang akan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam bukan nama yang lahir berdasarkan pendirian seperti agama Buddha, karena tokoh yang melahirkan adalah Buddha, Gautama agama Masehi atau Kristen, karena tokoh yang mendirikannya adalah Nabi Isa atau Yesus yang bergelar Al-Masih atau Kristus. Konfusianisme yang dibawa Konfusius atau Kongfucu. Islam bukan berdasarkan pada nama tempat kelahiran tokoh, seperti misalnya agama Hindu karena muncul di Hindia atau Hindustan, yakni lembah atau seberang sungai Indus. Juga bukan berdasarkan kebangsaan, kesukuan atau dinasti, seperti agama Yahudi karena tumbuh di kalangan bangsa, suku atau dinasti Yahuda atau Yuda, dan juga tidak dibuat berdasarkan nama tempat kelahiran tokoh yang mendirikan, seperti agama Nasrani yang berdasarkan tempat kelahiran Isa, yaitu Nazareth atau di Palestina. Sebagai implikasi dari penanaman tersebut, maka Islam merupakan agama universal karena berasal dari zat yang menguasai, mengatur, dan memelihara sekalian alam. Ajaran Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk kelompok tertentu, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk umat manusia, berbeda dengan para rasul sebelumnya yang hanya diutus untuk satu bangsa atau suatu wilayah saja. Karena itu, agama Islam adalah agama yang mencakup semua ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah itu di dunia ini. Sebagaimana Al-Quran merupakan himpunan dari semua kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penanaman implikasi dalam kehidupan manusia tadi. Insya Allah materi selanjutnya akan disampaikan kepada saudari Nopi dan saudari Ayu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Triana Pratiwi. Saya berasal dari kelas KPIC dan saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang universitas, autentitas, dan dinamika Islam. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu dari materi universitas, autentitas, dan dinamika Islam. Dari berbagai di atas dapat dipahami bahwa walaupun kata Islam itu mempunyai arti banyak, tetapi pada hakikatnya semua pengertian yang dikandung kata Islam menunjukkan pengertian umum yang mendasar dan lengkap serta menuju kepada yang satu, yaitu penyerahan diri atau pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan bentuk dan realisasi. Dengan demikian akan dapat mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, serta
kesempurnaan hidup dunia maupun di akhirat. Sikap hidup semacam ini sebenarnya bersifat universal, terus meliputi seluruh jagat raya ini. Namun demikian, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih jalan hidupnya mendahulunya. Oleh karena itu, manusia harus menyadari akan keterbatasan dan kebebasan. Dengan kemampuan dan intelektual semata, manusia tidak mampu memahami sepenuhnya hukum-hukum Allah yang berlaku secara universal di alam ini, yang merupakan batasan-batasan kebebasannya. Untuk itulah Allah mengutus rasul-rasulnya guna menyampaikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia ini. Mengenai dinamika ajaran Islam ini dapat dipahami dari ungkapan Sir Muhammad Iqbal bahwa Nabi yakni Muhammad SAW rupanya berdiri di antara dunia purba dan dunia modern. Sejauh mengenai semangat dan jiwa ajaran wahyunya yang diperhatikan, maka dia milik dunia modern kapan saja, tidak pernah using. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang kemudian secara khusus disebut sebagai agama Islam. Dan kalau kita menyebut atau mendengar sebutan Islam adalah ajaran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiwandari. Saya dari kelas KPIC kelompok 2. Saya akan menjelaskan kelanjutan bagian dari materi B, yakni Nabi Muhammad SAW telah membakukan ajaran agama Islam secara sempurna, sehingga akan terjamin autentisitas sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sistem pembukuan ajaran Islam tersebut sebagai berikut. 1. Membukukan secara autentik sumber dasar pokok-pokok dan prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang terdapat pada Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan contoh teladan pelaksanaan ajaran Islam secara operasional, ajaran Islam secara operasional dalam kehidupan sosial budaya umatnya. 3. Memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Al-Quran adalah kumpulan autentik dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan As-Sunnah adalah tradisi atau kebiasaan dan praktik-praktik pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan, ditetapkan dan direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai penjelasan secara operasional serta contoh teladan pelaksanaan dan firman Allah sebagaimana termasuk dalam Al-Quran, As-Sunnah ini kemudian dibuktikan dalam kitab-kitab hadis. Dengan berdasar pada ketiga sumber tersebut, yakni Al-Quran sebagai sumber operasionalnya dan ijtihad sebagai sumber dinamikanya, maka ajaran Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang sejarahnya, sehingga mewujudkan dan membentuk suatu sistem kebudayaan dan peradaban yang lengkap dan sempurna secara dinamis, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam
dalam naungan sistem dan lingkungan budaya serta peradaban Islam. Yang demikian itulah, maka manusia akan mendapatkan kehidupan yang jaya, aman dan sejahtera. Itulah kehidupan Islam yang universal dan dinamis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian akhir dari sebuah materi kami. Saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.